Rogo Sukmo saya ada zodiak Scorpio yang ada di Banyuwangi, laki-laki, berumur 54 tahun, yang terjerat di dunia perdukunan. Selamat malam, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Sahabat Pintu Misteri, kembali bersama dengan Pintu Misteri Membuka tabir misteri. Ahey, bersama dengan Mas Jawir dan juga spiritualnya Pintu Misteri, Saya Ki Macan, yang akan berbagi informasi untuk ramalannya Ki Macan, di mana menggabungkan vision penglihatan, kartu oracle, pendengaran, dan juga kitab Prabu untuk bisa memberikan informasi ramalan insya Allah akurat. Ki Macan, apa kabar? alhamdulillah baik. Sehat nggih? Alhamdulillah. Alhamdulillah. Bagaimana Mas Jawir hari ini? Mas Jawir niki pangestu, matur nembah nuwun, sehat walafiat, kinyis-kinyis, semua berkat, doa-doa dari kakak-kakak semuanya, para penontonipun Pintu Misteri yang setia mendukung, mensupport Pintu Misteri sampai saat ini. Terima kasih banyak Mas Jawir ucapkan, Ki Macan ucapkan untuk kakak-kakak semuanya, para penontonipun Pintu Misteri, dan tak luput pun juga terima kasih banyak ini untuk saudara tak terlihat nipun Mas Jawir dan Ki Macan yang berada di 10 tempat yang terus dan selalu support Pintu Misteri sampai saat ini. Doa terbaik dari Mas Jawir, Ki Macan untuk semuanya, semoga saja kakak-kakak penonton nipun Pintu Misteri selalu didekatkan dengan orang-orang yang baik, dijauhkan orang-orang yang toksik, diberikan selalu kesehatan, panjang umur, murah rezeki. Dan untuk saudara tak terlihat Mas Jawir dan Ki Macan yang berada di 10 tempat, terima kasih banyak. Doa terbaik dari Mas Jawir dan Ki Macan untuk saudara tak terlihat semuanya, semoga selalu diberikan kebahagiaan di alam langgeng, di dimensinya masing-masing, dan yang sedang menjalankan sebuah proses untuk naik tingkatan, naik level, semoga diberikan kemudahan dan kelancaran oleh Tuhan Yang Maha Esa, pencipta penguasa alam semesta. Kagem sedayanipun, rahayu, rahayu, rahayu. Wah, Ki Macan, ini saatnya Ki Macan akan melakukan doa. Wah, dengan dupa semesta. Mohon maaf Mas Jawir lupa menyalakan ya, Rek ya. Nah, dengan dupa semesta ini, Rek ya. Ini dupa semesta media dari Ki Macan ya, Rek ya. Jika menginginkan dupa semesta, silakan bisa menghubungi admin 1, admin 2, dan admin 3. Bahkan ada di toko online pun juga ada. Carian di Shopee Pintu Misteri. Bismillahirrahmanirrahim. Niat saya membakar dupa semesta bertujuan untuk membantu para saudara-saudaraku di luar sana yang sedang mengalami berbagai macam permasalahan hidupnya, supaya akan ada segera pertolongan, mukjizat, bantuan, dan rezeki besar di beberapa hari ke depan. Bismillahirrahmanirrahim. Untuk para saudara-saudaraku di luar sana, orang-orang baik di luar sana, tim setianya Pintu Misteri sampai saat ini, tim gercepnya Pintu Misteri, terima kasih banyak. Di sela-sela kesibukan kalian, di sela-sela jam istirahat kalian masih menyempatkan menonton Pintu Misteri setiap hari. Terima kasih atas doanya yang selalu diberikan kepada saya, Mas Jawir, dan kru Pintu Misteri lainnya di kolom komentar Pintu Misteri. Terima kasih atas supportnya. Terima kasih atas bantuan-bantuannya selama ini kepada Pintu Misteri. Saya tidak akan pernah capek, saya tidak akan pernah lelah, apalagi jenuh, untuk mendoakan orang-orang baik seperti kalian di luar sana. Semoga saudara-saudaraku di luar sana, orang-orang baik di luar sana, diberikan kesehatan jasmani dan rohani. Amin. Dikuatkan hati, pikiran, dan mentalnya. Amin. Dikuatkan semangatnya lagi untuk menghadapi kehidupan ke depannya. Amin. Dijauhkan dengan orang-orang yang jahat. Amin. Didekatkan dengan orang-orang yang baik. Amin.
Diperbaikin lagi sifat dan karakternya yang selama ini buruk menjadi baik. Amin. Dilancarkan rezekinya, dilancarkan usahanya, dilancarkan pekerjaannya, dilancarkan urusannya, dilaris maniskanlah dagangannya, dilunaskan semua hutang piutangnya, dijauhkan dari mara bahaya dan malapetaka di luar sana. Dan semoga untuk para saudara-saudaraku di luar sana yang sedang mengaminkan doa-doa terbaik saya saat ini, semoga hajat, mimpi, doa, harapan dan cita-citanya segera secepatnya terkabul dan dituntun ke kehidupan yang lebih baik lagi untuk kedepannya. Diperbaikin lagi usahanya sehingga lebih baik lagi dari sebelumnya. Diangkat derajatnya sehingga dia bisa membahagiakan orang-orang yang disayanginya dan bisa membantu saudara-saudara kita yang membutuhkan di sekelilingnya. Diberikan ketenangan hati dan pikiran dalam menjalani hidupnya. Dijauhkan dari sifat sombong, iri, sirik dan dengki kepada orang lain. Diberikan kebahagiaan di dunia dan di akhirat. Amin, amin ya rabbal alamin. Semoga doa-doa terbaik saya ini dengan dupa semesta diijabah oleh Tuhan Sang Pencipta alam semesta. Alhamdulillah. Iya, seperti biasa, sebelum saya melakukan Rogo Sukmo setiap hari, saya selalu melihat video-video terbaru dari Pintu Misteri. Saya lihat like, komen, dan share. Terima kasih atas like-nya. Terima kasih atas kolom komentarnya. Tuhan dan alam semesta telah kumpulkan orang-orang baik di kolom komentar Pintu Misteri. Kalian orang-orang hebat. Ya, apa yang kalian tanam, itulah yang akan kalian tuai nantinya. Doa-doa yang baik yang kalian tulis di kolom komentar Pintu Misteri, itu akan berbalik baik kepada kalian sendiri. Begitu juga sebaliknya, kolom komentar negatif. Jangan pernah salahkan takdir, jangan pernah salahkan Tuhan apabila dalam kehidupan sehari-hari kalian selalu mendapatkan hal-hal negatif atau hal-hal buruk dalam hidup. Karena hasil dari perbuatan kalian. Ya, saya yakin sekali di kolom komentar Pintu Misteri, sebenarnya kalian banyak ingin didoakan, tapi kalian menghilangkan yang namanya ego. Kalian mendoakan orang lain. Jangan khawatir, doa-doa yang kalian tulis itu akan berbalik dan membantu kalian sendiri. Amin ya Allah. Saya selalu ingatkan untuk para saudara-saudaraku di luar sana, tanamlah kebaikan sehingga kebaikan itu akan membantu pada saat kalian kesusahan. Ya, dan juga saya berterima kasih kepada saudara-saudaraku di luar sana yang telah mengirimkan video Pintu Misteri ke sosial media kalian. Semoga video-video Pintu Misteri ini bisa bermanfaat banyak untuk orang lain di luar sana dan menjadi motivasi hidupnya. Amin ya. Dan juga bisa bergabung di keluarga besar Pintu Misteri. Ya, saya lihat di kolom komentar, ya, banyak sekali manusia-manusia yang ikut andil di sana. Tapi kalian juga harus tahu, di kolom komentar di bawah ini yang ribuan itu bukan hanya bangsa manusia saja. Tuhan dan alam semesta telah mengutus saudara-saudara kita tak terlihat, wong samar, makhluk astral dari 10 tempat yang selalu berpartisipasi memeriahkan kolom komentar Pintu Misteri, yang mana mereka diutus untuk menilai aura positif dalam tubuh manusia. Alhamdulillah. Ya. Jadi kalau kalian ingin menanyakan bagaimana aura saya, jangan jauh-jauh. Jangan pernah tanyakan dengan spiritual sana, sini, situ. Silakan memberanikan diri untuk mengetik kolom komentar Pintu Misteri. Lihat berapa banyak kolom komentar kalian dibalas dari orang-orang dan makhluk-makhluk astral. Kalau 100 orang yang membalas kolom komentar kalian, saya yakin sekali kalian sedang dikelilingin aura positif dalam tubuh kalian.
Yang mana aura positif itu akan membantu kehidupan kalian di dunia ini. Amin. Kalau kalian sedang titik terendahnya manusia, hutang banyak, diremehkan orang, direndahkan orang, pekerjaan hancur, rumah tangga hancur, jangan khawatir. Kalau kalian dikelilingin aura positif itu akan membantu mempercepat proses itu semuanya. Ingat, mempercepat, bukan menghilangkan. Karena kalau menghilangkan, kalian tidak akan pernah mendapatkan pelajaran. Tapi kalau dipercepat, kalian masih tetap mendapatkan pembelajaran. Ya, dan juga kalau kalian di posisi sakit yang tidak kunjung sembuh, jangan khawatir, pertahankan aura positif itu. Karena alam semesta membantu mengikis penyakit dan mengangkatnya. Tidak ada yang tidak mungkin. Lalu, kalau kalian sudah mempunyai aura positif itu, jaga dengan apa? Sikap, tingkah laku, perbuatan, dan perkataan harus baik. Sehingga aura positif itu selalu mengelilingi kalian. Dan kenapa admin dari Pintu Misteri tidak pernah membalas kolom komentar kalian? Karena itu sudah tanggung jawab dari saudara tak terlihat untuk membalas aura positif dalam tubuh kalian. Hanya di Pintu Misteri kan? Kalian ketik kolom komentar, yang balas dan mengaminkan banyak sekali. Coba ketik di kolom komentar orang-orang di luar sana. Apakah banyak orang yang mengaminkan doa-doamu? Itu bedanya. Ya, walaupun alhamdulillah penonton Pintu Misteri walaupun tidak terlalu banyak, tapi alhamdulillah. Tapi ya, saudara yang tak terlihat itulah yang selalu konsisten dengan tugasnya, mengaminkan doa-doa kalian. Ya, percaya tidak percaya. Ya, karena goib itu tak ada bukti dan tak terlihat. Sehingga kalian bisa merasakan sendiri layaknya angin. Ya, untuk bisa saya Rogo Sukmo itu gampang sekali. Kalian cukup like, komen, dan share. Karena ada beberapa saudara-saudaraku di luar sana, dia sudah like, dia sudah komen, tapi lupa share. Ya, tulis nama kalian, tulis zodiak kalian dan kota dan doa-doa kalian. Ya, jangan capek untuk berdoa. Ya, walaupun kita jarang ibadah, minimal berdoa setiap hari. Sebanyak-banyak mungkinlah kalian berdoa, sehingga kita tidak tahu doa-doa mana saja yang akan diijabah oleh Tuhan nantinya. Ya, jadi kalau untuk saya Rogo Sukmo, itu cukup like, komen, dan share. Gratis. Iya, untuk hasil Rogo Sukmo saya di 2 minggu yang lalu. 2 minggu. Di sini ada zodiak Scorpio yang ada di Banyuwangi. Atas izin Tuhan, saya diperintahkan oleh Tuhan untuk mendatangi saudara kita yang berzodiak Scorpio di Banyuwangi. Saya masuk dimensi alam bawah sadarnya. Saya menerawang kehidupannya. Seorang laki-laki berumur 54 tahun yang terjerat di dunia perdukunan. Saya penasaran dengan kisah hidup seorang laki-laki yang berumur 54 tahun yang terjebak di dunia perdukunan. Saya masuk dimensi lebih dalam lagi dengan kehidupannya di masa lalu. Iya, ternyata dari zaman dia muda sampai sekarang ini adalah kolektor dari pusaka-pusaka dan benda-benda antik yang berbau mistis. Dari muda, ya, ini salah satu anak bisa dibilang orang terpandang di daerah sana. Oh, ngoten iki ya. Ya, dari muda dia sudah mengkoleksi yang namanya keris dengan berbagai macam bentuk. 1,5 rumah itu full keris. Bukan keris, macam-macam mustika. Orang datang, oh iya saya bayar. Oh, saya harus bayar. Karena di masa mudanya, setiap dia melakukan ritual segala macam permohonan seperti, wah nanti kalau misalnya bapak saya meninggal, nanti saya harus dapat warisan yang terbesar, terwujud.
Sehingga saat ini dia mempunyai 3 kontrakan Rumah, kontrakan kos-kosan kos-kosan di Banyuwangi. di Banyuwangi. Waduh. Daerah sini ada, daerah situ ada, ya. Agamanya bagus, apa ya, banyak juga perkumpulan, ya, perkumpulan dan mengagung-agungkan yang namanya benda, ya, sampai saat dia meminta sesuatu pasti terwujud dan terwujud. Ingin punya anak laki-laki pertama terwujud, pengen punya anak laki-laki lagi kedua terwujud, anak perempuan ketiga terwujud, ingin punyakan istri 2 terwujud. Wis. Makanya semakin yakin, wah Tuhan meridoi ini. Tuhan meridoi dengan doa-doa saya ini, dengan saya mengumpulkan benda-benda ini. Ya. Jadi kolektor, ada batu, keris, patung, apa segala macam jadi satu. Dan akhirnya sampai di saat di umur 50-an, setengah abad, mulailah media-media itu terisi dengan roh-roh jahat dan jin-jin kafir yang ingin menyesatkan dia. Ya, sehingga di umur 40-an 47 sudah mulai ada banyak penyakit bermunculan. Tapi karena sudah melalang buana di dunia mistik seperti itu, dia tidak percaya akan penyakit medis. Dia sangka ini semua santet karena iri, sirik, dengki dari orang. Dan tidak mau memeriksa ke dokter. Selama dia sakit di bagian perutnya, itu sudah hampir 15 dukun yang mengatasinya. Mencoba mengatasi. Yang mengatasinya. Ini kaya nih Mas Jawir. Kaya Gigi ya. Yang mengatasinya. Dari dukun ke sini belum 2 minggu pindah lagi, akhirnya bentrok. Seperti kita berobat ke dokter ya. Kalau harusnya sembuhin dulu ini, obat ini habis obat, nggak ada reaksi, pindah ke dokter lain boleh. Ini 2 minggu belum ada reaksi, pindah ke dukun lagi, pindah ke sana, akhirnya bentrok. Dan dari 15 dukun itu, 10 dukun abal-abal. Bukan abal-abal, paten. Tapi dia menggunakan ilmunya untuk mengerok duit. Jadi datang lagi, dibisik-bisikin untuk datang lagi. Sekali treatment atau sekali terapi 5 juta, 7 juta, mandi. Apa namanya itu ya? Napa niku nyelam? Bukan. Bahasa Jawanya apa ya namanya itu ya? Meruat, diruat. Diasapin, dikeprek. Ya, di segala macamin. Pulang dukun yang lain lagi datang. Ya, seperti itu. Jadi bentrok. Bentrok. Dan yang satu bilang dari saudaranya, yang satu bilang tetangganya, yang satu dari orang, dan fitnah itu semuanya. Ya, akhirnya lemas sendiri karena bentrokan dari pengobatan dari dukun-dukun itu. Ada yang bagus, ada yang hanya melorotin duitnya. Macam-macam jenisnya ya. Akhirnya dia lelah sendiri nih. Capek ya gitu. Tapi ibadahnya bagus Mas Jawi. Ibadahnya bagus. Tapi cuma sedikit melenceng. Ya. Terus dia bermohon, ini permintaan saya terakhir, sembuhkan saya. Apabila saya sembuhkan, saya akan buat monumen ini semuanya. Monumen barang-barang gitu ya Ki ya. Iya. Waduh. Monumen ini semuanya. Ya. Lengkap Pak Jawir dari tedung pusaka yang ribuan tahun konon katanya. Jari nih. Ya. Patung Semar yang dari Majapahit yang harganya umurnya 500 tahun konon katanya. Ya. Selimut dari Wali Songo konon katanya. Ya. Itu tadi ya apa ya, antara benar dan tidaknya kita boleh menyukai benda sesuatu, tapi jangan melebihi. Betul gitu ya. Karena yang maha kuasa adalah Tuhan. Betul. Ya akhirnya Tuhan kan memberikan penyakit. Akhirnya
Tuhan memberikan penyakit dan akhirnya itu penyakit medis yang tanpa dia ketahui. Oh, tapi udah kesukes ke Betul. astral. Betul. Walaupun istri yang keduanya mengatakan, ya sudah kita ke dokter. Aduh, nggak ada deh. Ini nggak benar ini. Saya yang rasakan sendiri. Dia berkeras. Bersikeras ya, gitu. Dan akhirnya dia sudah like, komen dan share. Selalu muncul. Dia lihat di kolom komentar. Kok banyak orang mendoakan. Dia lihat yang komen-komen negatifnya kok nggak ada. Cobalah dia. Walaupun ada kata yang menyakitin hatinya karena pesan-pesannya Mas Jawir, ya, tapi dia cepetin. Lek kowe sakit ya berarti diobati tapi jenenge. Ya, akhirnya ya saya setelah dia 4 bulan kalau nggak salah itu terus konsisten gitu. Kalau tidak salah itu gambarnya profilnya itu keris satu gitu. Nogososro. Oh. Satu, gitu. Berapa lengkungan? 7. Nogososro. Akhirnya Anjay. dia sudah selesai sholat tahajud, tertidur, dan sholat subuh tertidur juga, dan sholat duha tertidur juga. Lemas badannya. Akhirnya saya rogo sukmo, seorang laki-laki berumur 54 tahun yang mempunyai pusaka banyak sekali. Ngumpulnya gini dopok Dari keris, dari samurai ratusan tahun. Lagi nih kayak Bisa sih ratusan tahun. lagu banyak gitu ya Ki. Ya, habis itu saya masuklah dimensi yang mana di mimpinya itu dia seperti di tempat keramaian pasar, riuh dan yang riuhnya ini yang memadatinya ini bukan manusia. Jadi seperti jin, badan kadal, mukanya seperti muka kucing Anggora, tapi licin, kupingnya caplang ke belakang. Kok saya di sini sih? Minggir kata yang itu dia, yang nabrak ketabrak gitu. Saya masuk, saya kasih lingkaran pembatas untuk dia bisa bernapas di sana. Saya bilang assalamualaikum. Waalaikumsalam Kimacan, kata dia. Oh iya, lagi ada acara apa ini? Saya tidak tahu, Kimacan, banyak sekali. Ini bukan orang nih, Kimacan. Ini sengaja saya lingkari supaya mereka tidak interaksi dengan kamu. Siapa mereka? Saya lagi di mana nih, Kimacan? Inilah dunia buatanmu. Inilah jin-jin yang selama ini memasukin ke media-media benda yang kau kumpulkan menjadi satu. Inilah mereka. Masya Allah, kok bisa seperti ini semua, Ki Macam? Jujur, kau sudah pernahkah melihat jin atau melihat isi dari mustika yang ada di sini? Jujur, tidak pernah, Ki Macam. Ngakui. Ini akhirnya tahu. Inilah benda-benda mustika, benda-benda yang cagar alam dunia, paku bumi dari si bumi kita ini. Yang diambilin, yang kau beli, ya, yang dibeli, yang harusnya tidak longsor, harusnya tidak banjir, tapi ada dari spiritual lain untuk mengambil untuk dijual karena kepentingan cuan. Inilah tuh mereka, ya. Ada bambu petuk. Bener tuh bambu petuk. Apa? Bener apa? Tidak. Ada 6 bambu petuk. Ada 6 bambu petuk. Yang dijual dia mahal, yang dibeli dia mahal. Mahal ya Ki yo. Alah. Nah, inilah jin-jin yang masuk di sana. Masya Allah, Macan. Berarti saya musyrik loh. Tujuan saya ini untuk mengkoleksi aja, Ki Macan. Suatu saat kalau kau meninggal nanti, bagaimana nasib benda-benda ini? Akan ada saudara-saudaramu membunuh untuk mendapatkan ini. Itu karena nasib manusia kita tidak tahu. Betul. Yang sehat aja bisa meninggal langsung. Ya. Cumacan, apabila bisa saya sembuhkan ini dari santet orang yang tidak suka dengan saya, insya Allah saya akan mengembalikannya ke alam lagi. Apa? Santet? Siapa yang bilang santet?
Banyak dari dukun-dukun sini mengatakan ini santet serangan dari ini. Itulah saya bilang, kamu terlalu jauh main di dunia spiritual. Ya, tidak semuanya benar apa yang dikatakan mereka. Makanya kamu harus pilih-pilih dan saring itu semuanya. Jangan Kau umur sudah setengah abad, ya, ibadahmu bagus. Jangan dicuci otaknya dengan hal-hal seperti itu. Memang betul, di dunia ini ada dua penyakit, medis dan non-medis. Tapi yang saya lihat dari mata kepala saya sendiri ini adalah penyakit medis. Yang mana yang saya lihat setelah saya sering bertemu dengan orang-orang secara Sukmo, itu adalah kanker usus. Ya, kanker usus ini. Tidak, Kimacan ini ada keris dalamnya, Kimacan. Keris apa tanya ya? Ini kanker usus. Apabila kau tidak cepat menanganinya, kau akan meninggal. Besok cepat kau temukan dokter. Cari, aduh Kimacan, saya tidak percaya dengan dokter-dokter yang di sini segala macam. Cari dokter yang terpercaya. Ya. Kalau mau ada perubahan, silakan ketemu dengan dokter-dokter yang menurutmu percaya. Tinggalkan mereka itu. Baik Kimacan, saya tidak akan datang 2 kali. Dengerin. Ya. Tapi ingat janjimu, apabila sembuh, ini akan dikembalikan ke alamnya masing-masing. Baik Kimacan, dia bangun gitu. Dia bangun, dia ngobrol dengan 2 istrinya. Akhirnya diantar sama 2 istrinya ke Jakarta. Oh, akhirnya ke Jakarta. Ke rumah sakit besar Jakarta, ke dokter spesialis profesor. Wis, obatnya kayak profesor loh, bener-bener. Banyak. Ke profesor yang paling bagus di Jakarta. Lagi. Datang VIP kan Mas Jawir, prof saya lihat dong. Pokoknya datang VIP langsung itu ya. Itulah. Jangan bilang uang bukan segalanya. Ya. Segalanya butuh uang. Kalau kalian punya uang, VIP masuk. Gampang, nggak ada antrian-antrian. Jadi bukan uang bukan segalanya. Ya kalau misalnya kalian dari lahir emang udah netes, udah ada kaya. Masuk, telepon doang atas nama ini, masuk langsung ronsen, tidak nunggu sejam 2 jam. Langsung tangani. Ronsen dan dia diagnosa. Didiagnosa langsung. Ya. Bapak, maaf ini penyakitnya udah hampir kurang lebih 4 tahun. Nah, benar. Ini sudah meradang. Ya. Apa penyakitnya? Apakah ada benda-benda kata dia situ. Benda-benda apa maksudnya Pak? Gitu. Enggak, adik saya takutnya makan sesuatu atau segala macam. Tidak Pak. Ya, di usus Bapak ada kanker. Yang sudah menggerogotin usus. Lewat dari 9 bulan lagi atau 10 bulan lagi sudah tidak bisa udah tidak bisa dipotong itu ususnya, nggak bisa disembung meneh gue engko. Kanker dok kata dia. Ya kenapa Bapak tidak pernah ke dokter? Tidak dok kata dia. Ini benar, coba dokter tes lagi kata dia. Sudah benar. Hasilnya dari cek darah segala macam ronsen itu ada kanker usus. Apakah setiap malam sering sakit seperti ditusuk-tusuk? Iya dok. Aduh, itu gimana keris. Keris yang dusuk-dusuk ngono ya ki ya cari ini. Dan akhirnya sudah setelah dia ronsen seperti itu, kemarin 1 minggu yang lalu dia udah puasa operasi. Ya sudah pulang ke Banyuwangi. Wes mulai mati operasi ki ya. Sehat? Ada yang nusuk-nusuk? Pak Haji? Celali nazarmu Pak Haji. Ada yang panas-panas lagi di perut? Ada yang kram-kram lagi? Sudah. Ya. Tuh, ada dokter yang mendiagnosa seperti itu. Udah sehat sekarang, tinggal perawatan, minum obat, minum jamu-jamu yang sudah disiapkan ya. Sudah. Tinggal saya tunggu nazarnya. Ya, kembalikan ke seperti semula lagi, biar Indonesia ini terjaga lagi, dijauhkan dari bencana alam. Ya, amin ya rabbal alamin. Balikan lagi. Betul. Ya, urusan ada orang-orang di luar sana menggali segala macam urusan, yang penting kamu sudah selesai dengan urusan itu semuanya. Nikmatin masa tuamu dengan bahagia.
Nikmatin masa tuamu dengan beribadah. Nikmatin masa tuamu dengan bersedekah. Amin. Aman. Ya, surga dunia akan terlihat semuanya. Alhamdulillah. Jadi pelajaran yang kita dapat dari saudara kita, Pak Haji di Banyuwangi. Ya, orang kaya raya di sana. Kaya rata melintir ya. Hati-hati, boleh kita mengagumin suatu benda yang kita percaya itu adalah peninggalan dari leluhur, apalagi mustika. Boleh, tapi jangan berlebihan, jangan sampai kayak monumen. Karena benda-benda seperti itu, kalaupun benar itu mustika, itu ada penunggunya. Ya, menjaga untuk menjaga paku bumi Indonesia ini. Indonesia. Jadi jangan dibuat jadi koleksi. Ya. Apa ya, layaknya seperti manusia saja. Kita hidup, dilahirkan dengan tulang dan daging, ya hidup dengan itu aja, tanpa ada jimat-jimatan. Betul. Ya, dan kalau pengobatan alternatif pun ya udah satu-satu aja, selesaikan dulu, tidak ada kemajuan baru. Jangan lagi yang 2 minggu, seminggu pindah-pindah, bentrok itu. Akhirnya ya Ki ya. Akhirnya bukan solusi, bukan kesembuhan yang didapat, akhirnya komplikasi. Iya. Berarti itu komplikasi antar dukun ya. Iya betul. Gimana caranya ini orang datang terus, saya datang terus ke saya. Gitu ya, Jadi pelajaran kita dapat di sini untuk saudara-saudara di luar sana, apabila kalau kalian mengkoleksi benda-benda seperti itu, tolong jangan banyak. Ya 2, 3, 4 nggak apa-apa. Kalau lebih dari itu akan membuat pusing sendiri, akhirnya hati dan pikiran itu terganggu nantinya. Ya kalau kuat, kalau tidak kuat akan menjadi gila. Betul. Ya, karena tersuges sehingga jin-jin bisa masuk. Ya, selamat ya si Scorpio, ya Scorpio yang ada di Banyuwangi. Betul Scorpio? Bukan Angelers ya. Scorpio yang ada di Banyuwangi, ya yang semangat, yang sudah sembuh saat ini, hidup sehat, ya lari-lari pagi, ya. Ibadahnya tetap dipertajam, banyakin sedekah, hidup bahagia. Amin amin ya robbal alamin. Ikhlaskan semua apa yang ada. Betul. Ya, ikhlaskan apa yang ada. Wah, Tuhan baik sekali dengan kamu, memberikan harta yang berlimpah. Amin ya Allah. Kebahagiaan. Ya. Istri 2 lagi. Istri 2. Oh, Pak Haji sama tidak senang tapi baca Mas Jawir. Baca Mas Jawir ini ya memang seperti ini, memang disetting seperti ini. Mohon maaf loh ya kalau seandainya melukai hati dan perasaan. Tapi kayak sampai sakit hati di saat Mas Jawir untuk yang kolektor-kolektor yang narik-narik pusaka itu ya. Tapi kan ya memang betul ya. Badukun-badukun yang negatif yang suka narik-narik pusaka itu lebih baik jangan hentikan, karena itu tadi kan sebagai pasak bumi agar negara Indonesia tidak mudah kena longsor, tidak mudah untuk banjir. Terus lagi pula buat apa kita mengkoleksi sedangkan Pak Haji sendiri tidak bisa berkomunikasi. Iki ya, nanti akhirnya apa? Disalahgunakan, diblosokno dengan bisikan-bisikan yang negatif. Ya, kalau Mas Jawir sama Ki Macan mohon maaf ya, ini bukannya ngambil, ini hadiah, diparingi. Nah, tidak narik-narik. Mas Jawir sama Ki Macan nggak pernah narik-narik pusaka. Walaupun terkadang di ini kita yang nggak mau. Ya, nggak usah ya. Untuk kakak-kakak semuanya, para spiritual yang gemar sekali narik-narik pusaka-pusaka, udahlah, nggak perlu seperti itu. Pusaka itu mempunyai fungsinya sendiri yang berada di bumi ini. Kalau kalian tarik nanti mengakibatkan hal yang tidak baik seperti longsor, kemudian memakan korban jiwa. Kamu yang narik ikut berdosa loh. Ya, jangan dipikir nggak ikut berdosa, kamu ikut berdosa, menanggung dosa. Yang seharusnya tidak terjadi longsor gara-gara mustikanya, pusaka-pusaka yang ini kamu tarik semuanya. Ya, jangan ya. Lebih baik benar dikembalikan saja ke alam ya. Baik, nanti setelah ini Mas Jawir menginginkan Ki Macan melihat lebih lanjut untuk bulan lahir mempunyai aura besar, dihina, akhirnya menjadi mulia di akhir bulan April 2024. Ya, bismillahirrahmanirrahim. Kembali saya akan menarik energi alam semesta untuk menerawang, membuka tabir misteri untuk bulan lahir yang selalu dihina dan akhirnya dia menjadi mulia. Ya,
ya. Di akhir bulan April di tahun 2024, apapun hasil dari penerawangan di sini, kalau dia positif buatlah menjadi motivasi kehidupan kalian ke depan. Tapi kalau negatif buatlah waspada dan hati-hati jangan sampai hal itu terjadi. Ingat, nasib seseorang tidak akan pernah bisa berubah kalau seseorangnya tidak berubahnya dari sekarang. Banyak kesempatan kita untuk bisa merubah nasib kita dengan cara beribadah, berdoa, dan bekerja keras. Wajib sekali kita sebagai manusia yang ingin tinggal di dunia ini untuk bekerja keras. Karena dengan bekerja keras, Tuhan akan memberikan rezeki-rezeki indahnya untuk kita bertahan hidup di dunia ini. Jadi semangat ya, untuk para saudara-saudaraku di luar sana yang sedang bekerja keras saat ini. Karena ada keluarga yang harus kalian angkat derajatnya. Dan ada hinaan yang harus kalian tunjukkan dengan kesuksesan. Semangat menunjukkan kesuksesan. Ojo lemes-lemesan, ya Rek ya. Kembali saya akan mengkolaborasikan antara kartu Oracle dan kartu Tarot untuk menerobos dimensi portal akhir bulan April. Kita lihat ada berapa bulan lahir yang selama ini dihina, akhirnya dia menjadi mulia. Tapi sebelum saya melanjutkan penerawangan lebih dalam lagi, saya selalu mengingatkan para saudara-saudaraku di luar sana untuk menjaga kesehatan. Karena ingat, investasi jangka panjang bagi manusia adalah kesehatan. Jadi apabila kita sehat, sudah pasti bisa bekerja, mencari rezeki, dan berkumpul dengan keluarga. Nikmatilah hidupmu selagi sehat. Karena apapun yang kamu miliki di dunia ini, rasanya tidak akan menikmat jika kamu sakit. Ya, jaga kesehatan. Buat apa harta banyak? Buat apa uang banyak? Tapi kalau kita bolak-balik ke rumah sakit. Ya, inilah rahasia saya selama ini. Ya, botol minum infus bio kristal, satu-satunya botol minum kesehatan yang ada di Indonesia. Ya, di sini yang spesialnya dari botol minum kesehatan ini adalah batu kristalnya. Ya, batu kristal inilah hasil dari ritualan saya, hasil dari doa-doa terbaik saya. Jadi apabila kalian sudah memberikan persyaratan nama lengkap dan tanggal lahir, ya akan saya selaraskan kepada orang si pemiliknya nanti. Ya, tapi mohon maaf sekali, botol minum kesehatan ini tidak saya perjualbelikan secara bebas. Selain ada seleksi di admin 1, admin 2, untuk stoknya terbatas. Karena saya tidak bisa memilih membantu orang-orang di luar sana semuanya. Karena ada beberapa orang di luar sana yang sedang menjalani karma. Jadi apabila kalian sudah lolos dan dapat botol ini, jaga dengan baik. Amin. Ya, inilah cara saya untuk menjaga kesehatan saya dari penyakit medis dan non medis. Ya, untuk menenangkan hati dan pikiran saya. Apabila hati dan pikiran saya kalut segala macam, saya minumkan ini. Dan untuk membersihkan energi negatif di dalam tubuh dan juga awet muda. Jadi pas pada saat ingin awet muda ya, pada saat bulan purnama taruh di luar. Setelah itu dicuci muka, habis itu diminum. Ya. Untuk botol minum kesehatan ini setelah diritualkan ya, kalian wajib doa sebelumnya. Wajib. Ya, sehingga doa-doa yang kalian doa-doa yang baik yang kalian ucapkan bisa tertarik oleh batu kristal ini. Yang spesial bukan botolnya, tapi batu kristalnya yang hasil ritualan saya. Betul sekali. Ini maharnya Rp1.250.000, belum termasuk ongkir. Syarat yang diperlukan dimakan nama lengkap dan tanggal lahir. Doa terlebih dahulu ya. Alhamdulillah, doa yang habis kita ucapkan di sini akan di-scanning oleh batu kristal ya. Rasanya itu akan berubah. Biasanya akan airnya berasa dingin seperti air pegunungan ya. Kadang-kadang seperti air kelapa atau kadang-kadang seperti air payau. Ya, tapi untuk botol minum kesehatan ini tidak bisa diisi air kopi, soda atau teh ya. Boleh. Khusus air putih dan minumnya sehari 3 botol minimal. Ya, semakin banyak semakin bagus ya, Ki ya. Ya. Parfum Aura. Parfum Aura hari ini saya menggunakan yang warna biru. Biru ngoten nggih. Biru niki langit samudra ya. Nah, parfum Aura ini juga bagus. Biasanya saya gunakan untuk bekerja, beraktivitas seperti biasanya. Untuk menerawang ya, saya gunakan parfum Sanjagat. Karena spesial dari parfum Sanjagat adalah akar pohon beringinnya yang ada di botol parfum Sanjagat ini ya, yang mampu membersihkan atau men-scanning energi negatif di luar tubuh dalam botol minum kesehatan ya, dan juga bisa membukakan aura positif apabila kalian bad mood, kalian malas-malasan ingin bekerja tapi malas, gunakan ini
Terus untuk mengetahui karakter dari orang-orang terdekat. Betul sekali. Nah, ini untuk parfum Aura, syarat yang dibutuhkan Ki Macan nama lengkap dan golongan darah ya Re ya. Ini kinyis-kinyis nipun Mas Jawir aja sampai lali ki ya. Ben Mas Jawir di setengah abad tetap kinyis-kinyis ya. Doa terlebih dahulu. Bismillahirrahmanirrahim. Syarat untuk Banyu Mustika ini nama lengkap, tanggal, bulan, tahun lahir. Ini bagus juga nih kalau misalnya kalian gunakan sebelum make up ya, atau sesudah make up. Nah, kalau kalian mau kayak skincare ya, sebelum skincarean. Sebelum skincare gitu ya. Itu bagus, itu akan kencang dan aura akan mengkilap apa namanya? Di muka, glowing di muka. Kinyis-kinyis ngono ya. Alhamdulillah. Dan kenapa kok nggak ada Bepom, Ki Macan? Ya, Ini air ya. Air. Air mawar. Air mawar dan campuran air biasa. Betul. Selebihnya tetesan dari mustika Ibu Kanjeng. Nah, media spiritual itu ya ibaratnya air, terus kemudian apa niku minyak. Iku ada udah cukup ya Ki ya. Air, minyak, media yang biasa digunakan itu udah cukup. Jadi tidak perlu yang namanya serum serum dari kolagen, dan tidak perlu. Betul. Yogi ya. Betul. Itu kalau yang media spiritual ya Ki ya. Bepom itu ya berarti dia jualan produk ya Ki ya. Iya. Ya, ini dia. Kecil-kecil cabai rawit. Ya, banyak sekali orang-orang yang order dan sudah merasakan khasiatnya. Namanya minyak kandala, minyak penarik rezekimu sendiri. Ya, saya buat dari berbahan dasar minyak ari-ari menjangan. Yang mana minyak ari-ari menjangan di dunia spiritual mempunyai energi tertinggi untuk mengusir energi-energi negatif, terutama orang-orang yang ingin menutup rezekimu. Ya, jadi apabila usahamu biasanya ramai tiba-tiba sepi, jualan kalian biasa-biasanya ramai tiba-tiba sepi, cari kerjaan susah, yang freelance tidak dapat job, ya, nih, pakai minyak gandala. Ya, ingat, tapi yang memberikan rezeki adalah Tuhan. Kegunaan dari minyak gandala adalah untuk menarik rezekimu sendiri yang Tuhan berikan, yang ditutup dari orang lain. Ya, jangan biarkan rezeki kalian tertutup selama 5 hari. Lebih dari 5 hari, energi negatif itu akan mengelilingin, menguasai usaha kalian. Ya, tapi kalau sudah lancar rezekinya, jangan lupa bayar hutang, menabung, bahagiakan keluarga, bahagiakan orang tua, dan bersedekah. Saya yakin akan diberikan berlebih dari alam semesta. Ngoten iki ya, digunakan ke hal yang baik. Maharnipun Rp230.000. Syarat yang diperlukan Ki Macan nama lengkap dan tanggal lahir untuk minyak gandala penarik rezeki. Ya, kita akan lihat, kita akan cek ada berapa bulan lahir yang selama ini dihina akhirnya menjadi mulia. Tuh, jadi kalau kalian mimpi. Ya, jangan pernah menghina orang. Ya, jangan pernah merendahkan orang. Karena apabila Tuhan sudah mengangkat derajatnya, kau akan bengong sendiri. Betul. Ya. Jadi pada saat orang menghina kalian, diamkan saja, jangan dilawan, jangan klarifikasi. Karena dengan hinaan mereka, alam semesta sedang membuat tangga untuk kamu naik level. Tapi kalau kalian lawan, kalian hina balik, kalian mencari aib-aibnya orang itu, saya tidak yakinkan kalau alam semesta akan membuat tangga kesuksesan kalian. Biarkan saja. Biar hukum alam yang akan menentukan semuanya. Ya, karena ingat, hukum alam zaman sekarang, apalagi 2024, secepat kilat. Di sini ada 5 bulan lahir yang akan saya prediksi. Hinaan selama ini akan menjadi mulia. Ya. Ada 5 bulan lahir yang dilihat Ki Macan. Ini bulan lahir yang selalu mendapat hinaan. Akhirnya akan menjadi mulia. Makanya rek ojo gampang menghina orang kowe ya. Orang yang kau hina bisa naik. Bulan lahir Mei. Mei ki ya, nomor setunggal nggih. Mei rek. Bulan lahir Agustus. Agustus ngoten nggih. Agustus nomor kali. Bulan lahir Juli. Juli nomor 3. Oke, kurang kali. Bulan lahir Oktober. Oktober ngoten. Kurang setunggal iki. Bulan lahir Juni. Wah, Juni juga dapat ngoten pun terakhir Juni. Oke. Ada 5 bulan lahir.
5 bulan lahir ini ya mempunyai elemen yang mengelilingi mereka adalah elemen tanah, yang mana padat, yakin dengan pendiriannya, tidak peduli dengan kata-kata orang di luar sana selagi dia tidak merugikan orang lain. Kita lihat bagaimana cara alam semesta yang akan membantu mereka ke titik lebih baik lagi dari sebelumnya, dari hinaan orang. Cara semesta ini mantap. Di sini gambar kata oracle seorang Pasangan cewek cowok sedang berduaan Anjir. dan disuci. jangan boleh. Ini yang diremehkan biasanya seperti ini. Allah jelek aja, udah nggak cantik, udah nggak ganteng, buluk, hitam, tidak akan ada lah orang yang mau sama kamu. Seperti itu direndahkan. Ya, tidak pernah merawat diri. Yes, Tuhan akan bayar kontan itu semua. Maten ya Ki ya. Ya, Tuhan akan bayar kontan. Akan ada orang yang akan mendekat dengan dirimu dengan menerima kekuranganmu. Setelah dia berpacaran nanti, orang itu akan dipermak menjadi bidadari dan menjadi raja. Waduh, akhirnya glowing gitu Ya. ya Ki ya. Setelah dipertemukan dengan orang ini Orang nih. yang tepat yang mau nih pasangan ini ya Ya. Ki ya, akhirnya dirombak ngono ya Ki ya. Oh, berarti pasangan kamu itu akeh cuane Go. Iya, Ngoten ya Ki ya. dan berani modal. Berani modal ya Ki ya. Waduh, ini laki-laki atau perempuan ya Ki ya, Ya. semuanya ya. Alhamdulillah. Napa malah Ki? Wake up tsunami. Di sini hinaan adalah yang saya rasakan di sini ya, yang sudah menikah lebih dari 4 tahun belum punya anak. Momongan cincin. Gimana ini? Kok nggak ada punya anak? Jangan-jangan mandul. Oh, Dina mandul. Ya, dan di akhir April nanti Oke. akan membalikan itu semuanya. Dan nanti akan ada garis 2. Ngoten alhamdulillah. Dan Tuhan memberi anak kembar. Kembar, Cewek, ngoten? cowok. Cewek cowok ngoten Ki, langsung dikasih double ya Ki ya. Tapi mesakno amplopnya pasti mek situk iku. Ya. Ku ya dia macam ya alhamdulillah. Oke. Semoga sehat semuanya ibu dan anaknya nggih. Ya, hinaan lagi. Nggih, nggih, nggih. Udah kerja bertahun-tahun di sana, dapat apa? Oh, Tidak ada dapat apa-apa. oh ngoten Ki. Ya, tapi Tuhan berkehendak lain. Di akhir bulan April dia diangkat derajatnya. Diangkat naik gaji, naik jabatan, megang wilayah daerah mana gitu misalnya. Jadi kepala toko, jadi ini segala macam dan dikasih subsidi rumah dinas, inventaris mobil. Wis. Melolokkan kowe. Ngoten ya Ki ya. Aja mbok hina iki ya. Oh, akhirnya ya Ki ya, bekerja Ya. di sebuah tempat pun juga bisa kaya ya. Celebration, kebahagiaan. Ini dihina juga nih. Oh, ngoten. Usahanya kayak apa ini? Kecil banget kayak kandang ayam, Walah. kumuh lagi. Harganya murah-murah. Oh. Ya, di akhir bulan April, hinaan itu menjadi orderan yang paling banyak dan ramai tempat. Gitu ya Ki. Ya? Sampai nanti kamu difitnah Pesugihan. Ngoten ya Ki ya. Ya. Wis toh rasa direken, yang penting kan kalian nggak melakukan praktek pesugihan. Itu orang sirik aja ya Ki ya. Sepi makanan ini dihina, rame dibilang pesugihan. Manusia kayak gitu. Sepi katanya usahanya nggak laku. Rame, wah pesugihan ini. Itu orang sirik dan dengki ya Ki ya. Tapi kalau pas dihina tadi jangan dibales ya, Ya. senyumin aja ya. Wow, ini rumah tangga ya. Oh, Di iya. sini ada 2 gunung es batu yang saling berdampingan. Iya. Artinya ini rumah tangga. Ya, rumah tangga selama ini yang diremehkan tetangga, keluarga, orang-orang sekitar karena kekurangan. Walah. Jin. Ya, ekonomi yang rendah. Nggih. Ya, akhirnya Tuhan memberikan yang mulia lagi. Alhamdulillah. Dipertemukan dengan pekerjaan baru, dua-duanya bekerja. Oke. Nanti akhirnya dia pindah tempat yang lebih layak. Tuhan berikan yang terbaik buatmu. Gitu ya Ki ya. Akhirnya keluar dari lingkungan toksik yang suka menghina ya Ki ya. Ya alhamdulillah ya. Apa malih Ki? Iya, pertengkaran adik beradik. Oh. Ya,
pertengkaran adik beradik yang selalu menghina adiknya, yang selalu menghina kakaknya karena kakaknya ekonominya lebih rendah daripada dia, dan akhirnya Tuhan mengangkat derajat dari seorang itu sehingga bisa viral di sosial media. Ngoten ya Ki ya. Waduh, kalian kalau keluarga besar, misalnya ada salah satu keluarga yang mungkin kurang bagus karirnya seperti kalian atau kurang sukses, jangan kau hina, tetapi kalian bantu untuk naik ke atas. Jadilah prinsipnya kenapa ya, orang Cina itu loh, ya, bagus. Betul. Saling membantu keluarga satu sama lain. Supaya satu bangkit bisa membangkitkan yang lain. Betul. Bukannya yang satu bangkit, yang satunya tidak bangkit, malah kamu bully. Ya, betul. Ngoten yo Ki ya. Napa malih? Ini yang terakhir, power, ada petir dan terjangan ombak. Yang selama ini belum mendapatkan pekerjaan. Wah, nggak kerja-kerja. Jadi beban keluarga padahal sudah kemana-mana. Sudah berjuang berusaha. Wah, kalau saya bunuh diri aja kalau kayak gitu. Aja ya. Yes. Tuhan berkehendak. Yang selama ini dia inginkan kerja di tempat itu. Yang selama ini dia inginkan anaknya kerja di tempat itu, saudaranya kerja di tempat itu, akhirnya dia mendapatkannya. Ngoten ya Ki ya. Tuh, Masya Allah. Yang selama ini ingin mungkin ya, ingin keluar di luar negeri, kerja di luar negeri, akhirnya didapatkan. Kerja di hotel, di tempat-tempat mana yang diinginkan oleh anaknya atau dirinya, akhirnya malah dia yang dapat. Masya Allah, tabarakallah, alhamdulillah. Tapi kan kembali lagi, ini dia kan orangnya kan juga gigih ya Ki. Iya, gigih mencari pekerjaan di mana-mana, ngelamar sana sini walaupun dihina lebih baik bunuh diri. Ojo ya, semangat terus ya. Orang yang satu lagi macam ya, seremoni doa. Doamu akan terwujud menjadi kenyataan. Amin. Yaitu penyakit yang tidak kunjung sembuh sampai dihina sama orang lain, nyusahin keluarga, nyusahin orang-orang. Kalau mau mati ya mati aja. Ya, Tuhan Pak disembuhkan dengan cahaya matahari pagi. Ngoten ya Ki ya. Berarti kamu harus berjemur. Ya Ki ya. Alam semesta itu punya caranya sendiri sebagai obat. Leres boten Ki. Nah, makanya di saat Tuhan meridhoi sebuah penyakit datang, Tuhan pun juga akan memberikan penawarnya. Untuk yang sedang sakit, semangat toh ya, jangan malah membenci Tuhan. Betul. Berdoa, berjuang, berusaha, ikhtiar terus dilakukan, tapi jangan sampai lupakan Tuhan yang Maha Esa. Karena gampang bagi Tuhan untuk mengangkat sebuah penyakit seseorang. Betul. Dokter angkat tangan, tapi kalau Tuhan udah mau mengangkat, dokter tidak akan bisa apa-apa. Pasti akan bilang, wah ini keajaiban Sang Maha Pencipta. Ngoten ya Ki ya. Tapi kalau nggak jadi ya, nanti Nasdari dibully. Baik, terima kasih banyak nih Ki Macan. Baik Ki Macan, untuk media terbaru nih Pon. Inilah media terbaru saya. Alhamdulillah, akhirnya dari 1,5 bulan saya lakukan ritual, saya lakukan dengan doa-doa terbaik saya, bermohon kepada Tuhan, bermohon kepada leluhur-leluhur pendamping saya untuk membuat garam laut merah yang mana saya fungsikan untuk saya saranakan untuk rumah, toko atau tempat usaha kalian ya. Ini di suatu tempat ya. Saya saranakan dengan persyaratan nama lengkap dan tempat pekerjaan dan tempat usaha kalian. Yang mana saya fungsikan di sini untuk sebagai pagar gaib di rumah, di kantor, tempat usaha kalian, sebagai pagar gaib ya, dan juga untuk menetralisir dari energi jin jahat dan juga roh-roh jahat yang menghantui tempat kalian ya, dan juga berfungsi untuk membuka pintu rezeki dan menarik rezeki kembali untuk masuk ke rumah, ke tempat usaha atau ke kantor kalian. Dan untuk tolak bala ya, tolak bala, dan juga di sini yang terakhir manfaatnya ya, untuk membersihkan energi negatif kiriman dari orang lain apabila sudah terlanjur berkirim di sana, dan juga untuk mencegah kiriman energi astral
untuk masuk di sana. Betul. Ya, ini kenapa ya, tidak warna merah Ki Macan kan garamnya laut merah, tidak ya, karena saya mengambil energi dari laut merah yang mana berfungsi untuk menarik jin-jin yang jahil. Ya, wah garam, iya garam. Ya, bisa kalian dapatkan di pasar-pasar di luar sana. Tapi bedanya garam yang di pasar sebelah sana dengan garam yang sudah saya ritualkan kurang lebih 1 bulan lebih ini beda, karena diisi dengan ritual-ritual dan doa-doa terbaik saya untuk si penggunanya nanti. Ya, digunakan dengan baik. Jangan khawatir, saya mempunyai 28 media yang sudah keluar, ini 17. Masih 17 gitu ya Ki ya. Waduh, alhamdulillah ini ya Ra, ya. Garam laut merah. Garam laut merah ini medianya terbarunya Ki Macan ya. Tadi udah dijelaskan kenapa namanya garam laut merah. Ini mengambil energi dari laut merah untuk menarik ya. Jadi kalau kalian badukun-badukun negatif yang sudah melancarkan serangan, kemudian ada pemakai medianya Ki Macan garam laut merah, jangan heran apabila yang kau suruh astral negatifmu kesedot, ketarik, ketahan di laut merah. Ya, kau panggil-panggil tidak akan bisa kembali lagi sayang ya. Ya terus caranya gimana ya? Kok ritual meneh kalau ngono ning gunung-gunung meneh ngono, lek ora tobat. Seharusnya dengan cara itu kamu bertobat, Tuhan Maha Baik ya. Janganlah berbuat yang tidak baik, lebih baik kita tanam kebaikan dengan hal-hal yang lebih baik, dengan hal-hal yang lebih positif. Ini untuk garam laut merahnya Ki Macan, ini tidak berlaku permanen seterusnya ya Rek ya. Ini maksimal 40 hari. Dan pemakaiannya kalau kalian order itu sekali pakai, karena untuk benteng ya, sebagai pagar gaibnya tadi, layaknya sebagai pagar di mana kalian membuatnya itu ya seperti pagar tanpa terputus. Kalau seandainya posisi rumah kalian berada di tengah dan kalian bisa membentuk dalam bentuk lingkaran atau dalam bentuk kotak penuh, ya silahkan dilakukan. Kalau order 1 tidak cukup, ya ordernya bisa 2 agar cukup, karena selain digunakan untuk pagar di bagian luarnya, wajib dan harus kalian di pojok-pojok rumah itu kalian taruh juga garam laut merah. Bisa di dalam tempat, dalam mangkok ataupun tempat apa, setiap pojok kasih. Ya Ki ya, karena kan fungsinya ini tadi, kalau seandainya ada sihir yang berada di dalam rumah yang udah terkirim, ini kan fungsinya untuk membersihkan juga ya Ki ya. Jadi wajib kalau kalian mau garam laut merahnya Ki Macan, silakan menghubungi admin 1 dan admin, mohon maaf, admin 3 saja ya Ki ya. Admin 3, cara pakainya wajib kalian menanyakan untuk detailnya. Kalau kalian tidak paham, tanya pada admin 3 seperti apa, agar nanti dijelaskan admin 3. Garam laut merah maharnya Rp115.000, belum termasuk ongkir. Baik Ki Macan, terima kasih. Kalau untuk sifat dan karakter positif apa Ki yang harus ditonjolkan kagem? Ada 3 karakter ya yang positif yang mengelilingi 5 bulan lahir. Yang pertama, mereka mempunyai karakter humoris. Yang kedua, optimis. Dan yang ketiga, sabar. Waduh. 3 karakter itu mengelilingi 5 bulan lahir. Humoris, optimis, dan juga sabar. Waduh, jadi kalau kalian yang humoris itu pahala, lu bisa membahagiakan. Orang bete jadi tidak jadi bete gara-gara gue humoris. Ya, terima kasih banyak nih Kiki. Kalau sudah saatnya Mas Jawin mengingatkan kagem sedoyanipun, kakak-kakak penontonipun Pintu Misteri yang menginginkan media-media Ki Macan, nanti bisa dilihat di akhir video nomor telepon admin 1, admin 2, dan juga admin 3 yang akan membantu media-media apa saja. Bahkan ada di toko online, itu di Shopee dan juga di TikTok, cariin nama tokonya Pintu Misteri. Namun tidak semua media ada di toko online. Kalau sudah, jangan lali, kita sebagai warga negara Indonesia wajib dan harus mendoakan negara tercinta kita, negara Indonesia. NKRI, harga mati. Baik Ki Macan, ada kata bijak hari ini untuk penontonnya Pintu Misteri. Kata bijak teruntuk kamu hari ini. Bismillahirrahmanirrahim. Hati-hati berbicara dengan siapapun, karena gula dan garam terlihat sama tapi beda rasa. Banyak orang munafik terbungkus dalam balutan kesopanan, tampak sempurna seperti orang baik-baik, tapi
jahat seperti iblis. Jahat sebagai iblis. Jadi kalau kalian penyembah iblis, kau pikir kamu orang baik-baik, kalian jahat. Satanik yang kau sembah itu para iblis, kamu bilang bahwa kamu baik-baik. Oh tidak, kamu jahat. Ya gitu, karena ajaran iblis tidak bisa membuat kebaikan. Ya, tidak ada. Kalau kebaikan itu ajarannya Tuhan. Ya, kalau kamu alirannya iblis berkedok kebaikan, itu kamu munafik. Karena dibalik itu kamu mempunyai akal bulus untuk menyesatkan. Ya Ki ya. Ini untuk kakak-kakak semua para penonton Nippon Pintu Misteri, wajib kita harus mendoakan para tokoh-tokoh agama di Indonesia ya. Semoga para tokoh-tokoh agama semuanya, berbagai macam agama di Indonesia ini diberikan perlindungan oleh Tuhan Yang Maha Esa agar tidak mudah terpancing dengan aliran atau doktrin-doktrin atau iblis-iblis yang ingin mempengaruhi. Bisikan-bisikan iblis. Karena para iblis-iblis ini, para setan-setan anggotanya si satanik ini berupaya untuk membisik-bisiki untuk tokoh-tokoh agama agar membuat negara Indonesia itu kacau. Betul. Iya Ki ya. Nah, tuh. Ayo Rek, kita doakan selalu untuk negara tercinta kita, negara Indonesia ya Rek ya. Terima kasih banyak Niki Ki Macam. Saya Mas Jawir. Dan saya Ki Macam. Serta seluruh tim Pintu Misteri yang bertugas mengucapkan selamat malam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Om Santi 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 Om.